Halo, selamat datang di Movie di Recap. Pada episode kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Dragon the Bruce Lee Story yang dirilis pada tahun 1993. Seperti judulnya, film ini mengisahkan perjalanan hidup Bruce Lee dari kecil hingga jadi terkenal dan sampai ia meninggal secara misterius pada umur 32 tahun. Film ini diadaptasi dari sebuah buku biografi dengan berjudul Bruce Lee The Man Only I Know. Jadi saya ingatkan lagi sekali, ini adalah spoiler warning. Di awal film kita ditunjukkan Bruce Lee yang masih kecil yang baru keluar dari kuil. Di saat Bruce Lee akan pulang, ia harus berjalan melewati sebuah patung yang sangat menyeramkan baginya. Bruce Lee tanpa sengaja menatap sebuah patung seolah-olah patung itu bergerak. Lalu ia berlari berniat masuk ke dalam kuil lagi, namun pintunya malah tertutup. Ia lalu pergi ke sebuah gang, namun ada sebuah asap tebal dan muncullah patung yang tadi ia tatapi. Ketika patung itu mau menyerang, ternyata itu adalah mimpi dari ayahnya Bruce Lee. Ia lalu mengecek keadaan anaknya Bruce Lee di kamar, ternyata ia baik-baik saja. Setelah mengecek kondisinya, ia meletakkan Pak Wow. Ayahnya percaya dengan meletakkan ini di depan jendela, roh jahat akan hilang. Setelahnya, ia mengajak Bruce Lee untuk menemui guru Wing Chun yang bernama Yip Man. Dari sinilah semua perjalanan hidup Bruce Lee dimulai. Sampai sekian lamanya waktu berlalu, Bruce Lee kecil pun terus berlatih dan tumbuh berkembang menjadi pria dewasa. We call if you don't conquer them, then the life of a Scene berganti ke sebuah festival pada tahun 1961, memperlihatkan orang-orang yang lagi menari, dan datanglah sekelompok orang pelaut yang mencoba melecehkan seorang perempuan untuk mengajaknya berdansa. Tak lama kemudian, secara kebetulan Bruce Lee yang sudah menjadi dewasa pun datang untuk menyuruh menghentikan pelecehan itu. Namun orang yang bernama Bob itu tidak terima. Bob lalu menghajar Bruce Lee dan Bruce Lee berhasil mengenai perutnya. Teman Bob mencoba membantu, namun Bob tidak mengizinkannya. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Temannya lalu memberikan pisau dan Bruce Lee mengeluarkan sebuah rantai. Lalu pertarungan dimenangkan oleh Bruce Lee dan Bruce Lee kabur dari sana karena mendengar polisi yang datang. Bruce Lee lalu pulang ke rumahnya dan mendapati ayahnya sangat marah, mengatakan polisi mencari Bruce Lee karena salah satu pelaut itu masuk rumah sakit dengan keadaan terluka parah. Ayahnya lalu menyuruh Bruce Lee untuk meninggalkan Hong Kong selamanya. Karena Bruce Lee sudah besar, ayahnya memberitahu sebuah rahasia bahwa Bruce Lee mempunyai kakak laki-laki. Dia meninggal saat dilahirkan karena dibawa oleh iblis nyata yang hadir di dalam mimpi. Untuk menghindari agar iblis itu tidak datang membawa Lee, si ayah telah merencanakan semuanya dari dulu untuk menyuruh Lee ke Amerika malam ini juga. Terlihat ekspresi Bruce Lee sangat senang dengan hal itu. America. Si ayah menyuruh membawa akte kelahirannya dan menunjukkan aktenya kepada petugas imigrasi. Karena Bruce Lee dilahirkan di San Francisco ketika ayahnya tur bersama perusahaan opera. Pada tanggal 27 November, di sanalah Lee dilahirkan dan ayahnya memberikan uang yang sangat banyak. Bruce Lee lalu berangkat menggunakan jalur laut. Di San Francisco, Bruce Lee bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran. Orang-orang yang bekerja di sana tidak menyukai
kehadiran Bruce Lee. Orang ini bernama Tuan Ho. Ia sengaja menjatuhkan botol dan menyuruh Lee membersihkannya. Sehabis ia bekerja, ia berlatih Wing Chun menggunakan pisau di tepi pantai. Keesokan harinya, Lee yang sedang menaiki sepeda gayung untuk mengantarkan makanan di sebuah kampus, ia melihat orang-orang yang ada di sana dengan rasa senang. Setelah itu, ia kembali bekerja, lalu ada seorang wanita yang mendekati Bruce Lee. Tentu saja Tuan Ho marah dan melempar penggorengan. Bruce Lee tentunya tidak terima dong. Ia langsung menendang Ho hingga teman-teman Ho datang untuk membantunya dan terjadilah perkelahian. Tuan Ho menggunakan pisaunya melukai Lee di bagian lengannya sehingga Lee marah dan Lee langsung menghajar Ho. Lalu datanglah bosnya yang bernama Nona Yang untuk melerai perkelahian dan memanggil Lee datang ke kantornya untuk mengambil gajinya. Di sini Nona Yang meminjamkan uang supaya Lee bisa masuk kampus. Singkatnya, hari pertama Lee masuk kampus, ia terlihat sangat senang. Di waktu istirahat, ia nge-gym untuk berniat membesarkan otot lengannya. Namun datanglah seorang pemuda yang menyuruh Lee menyingkir dari sana. Orang ini bernama Joy. Ia menantang Lee, namun Lee mencoba sabar untuk tidak melawannya. Tapi Lee menantang untuk bertarung di matras. Joy dengan penuh rasa percaya diri melawan Lee, namun 6 can jump a little higher. I'm Bruce Lee. teman Joy lalu membantu untuk melawan Lee, namun itu percuma saja karena Lee mempunyai ilmu Wing Chun. Semua temannya dikalahkan dengan mudahnya. Bruce Lee lalu keluar dari sana dan teman Joy datang menghampiri Lee. Ia bernama Silas dan ini Ted Overton. Mereka bermaksud untuk menyuruh Lee mengajarkan ilmu Wing Chun itu. Di halaman depan Lee mengajarkan sebuah teknik. Lee memberitahu jadilah seperti air karena air bisa menembus batu. Setelahnya datanglah seorang gadis yang bernama Linda. Linda menanyakan apakah ia bisa ikut kelas Wing Chun. Lee menjawab, aku mengajarkan siapa saja yang ingin belajar Wing Chun. Singkatnya, Lee mengajarkan sparring dan mencontohkan dirinya bersama Linda. Namun Linda berhasil menjatuhkan Lee. Di sini Lee mengatakan ini bukan masalah ukuran atau kekuatan. Ini masalah fokus. Jika kalian tidak fokus, musuhmu akan gampang menyerang. Terlihat mereka berdua saling jatuh cinta. Bruce Lee lalu mengajak Linda berkencan. Di malam hari, Linda menemui Bruce Lee di sebuah restoran. Di sini terlihat mereka berdua cukup canggung. Bruce Lee memesan meja, namun mejanya penuh. Lee memutuskan duduk di bar dan mereka berdua ngomong-ngomong. Lee mengatakan, aku ingin memperkenalkan keindahan budaya Cina kepada orang asing. Setelahnya, Lee mengajak Linda makan ke sebuah restoran di mana restoran itu tempat Lee bekerja. Terlihat mereka berdua canda riang. Paginya Lee berlatih Wing Chun. Malamnya lagi Linda mengajak Lee ke bioskop untuk menonton film lucu. Namun di sini Lee kelihatan tidak menyukai filmnya dan Linda mengerti dengan hal itu. Lalu mengajak Lee keluar dari sana. Keesokan harinya Lee mengajak Linda ke suatu tempat. Lee menyebut tempat ini dengan nama Institut Kung Fu Bruce Lee. Lee akan menyulap tempat ini untuk dijadikan tempat tinggal dan juga tempat berlatih Kung Fu. Singkatnya, tempat ini sudah bersih. Lalu temannya datang berlatih Wing Chun. Sedikit demi sedikit temannya Lee bertambah menjadi banyak. Malamnya Lee yang sedang menulis sebuah skrip dikagetkan dengan sebuah guncangan yang keras sehingga membuat barang di sekitar berjatuhan. Tiba-tiba datang sebuah patung atau iblis yang pernah Haya Lee bicarakan. Lee mencoba melawan tapi itu malah membuat terlempar ke tembok. Setan patung itu memberi hormat kepada Lee lalu ia pergi.
Setelahnya Lee tersadar dan mendapati barang di sekitar aman-aman saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Scene berganti memperlihatkan Lee yang sedang berada di rumah Linda. Di sana juga ada ibunya Linda. Ibu Linda menyadari bahwa mereka berdua sudah pacaran. Setelah sang ibu menanyakan dan tahu tentang latar belakangnya Lee, yang jadi masalah sekarang adalah tentang ras yang berbeda. Jika Lee dan Linda menikah nanti saat memiliki anak, si ibu berpikir kalau anak mereka terlahir tentunya tak akan diterima oleh negaranya ini. Mendengar perkataan ibu seperti itu, Lee pun kecewa mendengarnya lalu memilih untuk pergi. Kemudian Linda menyusul Lee dan memutuskan hidup bersama Lee. Pagi pun tiba, terlihat Lee mengembalikan hutangnya kepada Nona Yang. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menikah. Mereka memutuskan akan tetap tinggal di California untuk melanjutkan sekolah bela dirinya. Dan tak harus menunggu lama lagi, sekolah itu pun langsung berkembang begitu cepat. Kemudian datanglah seorang anak kecil yang membawa sebuah surat untuk diberikan kepada Linda, dan isi surat itu adalah sebuah undangan dari Asosiasi Bela Diri Cina yang ada di Amerika. Sesampainya Lee, ia mendapatkan teguran atas nama Persatuan Bela Diri Cina. Lee telah melanggar kode etik dunia persilatan Cina karena telah mengajarkan budaya negara Cina kepada semua golongan, baik itu kulit putih ataupun kulit hitam. Mereka menganggap itu adalah musuh negaranya. Our secrets to whites, blacks, they are the enemy. Kemudian Lee menjelaskan bahwa mereka bukanlah musuh dan sudah saatnya kita harus memperkenalkan budaya Cina yaitu kungfu kepada negara lain. Tapi para ketua ini tidak setuju dengan hal itu. Apabila Lee tetap ingin mengajarkan kungfu kepada orang lain, maka ia harus mengalahkan ahli bela diri Cina yang ada di sini. Sebelum Lee bertarung, di sini ada muridnya yang bernama Jerome memberitahu Lee untuk berhati-hati melawan petarung yang bernama Johnny San, karena Johnny suka curang saat melawan musuh. Sebelum bertarung, ia memberi hormat kepada sang guru besar. Johnny terlihat bersama adiknya, lalu mereka berdua langsung bertarung. Di sini Lee berhasil membuat Johnny terjatuh. Johnny tidak terima dengan hal itu lalu menyerang balik. Johnny lalu mencakar dada Lee hingga berdarah dan membuat Lee terjatuh. Namun Lee bangkit untuk menyerangnya hingga membuat Johnny tidak berdaya. Ketika Lee akan pergi dari tempat sana, Johnny langsung bangun dan menyerang Lee di bagian punggungnya hingga Lee sangat kesakitan. Karena kejadian ini, akhirnya Lee dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan di sini Linda marah kepada Lee karena Lee tidak memberitahu jika ia akan bertarung. Dan untuk kedepannya Linda meminta agar merubah semua perilaku egoisnya karena Lee sekarang tidak hidup sendirian lagi. Kedepannya apapun yang akan dilakukan oleh Lee harus mendapatkan izin dari Linda. Lee lalu marah mendengar hidupnya akan diatur oleh Linda. Selama ini Lee tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya untuk menjadi ahli kungfu yang tak terkalahkan. Melihat ambisi seperti itu, Linda yang sedikit tahu tentang Wing Chun, Lee yang sedikit kaku, ia menyarankan supaya Lee bisa mengembangkan Wing Chun yang lebih modern. Linda lalu memberitahu Lee jika ia sedang tengah hamil 2 bulan. There's just one more thing. I'm pregnant.
Hingga beberapa bulan ke depannya mereka berdua berupaya mengembangkan Wing Chun menjadi jenis bela diri baru yang dinamai Jeet Kune Do yang diciptakan oleh Bruce Lee. Pada akhirnya, di saat Lee masih menggunakan kursi roda, di sini Linda telah melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka namai Brandon Lee. Karena Lee ingin menggendong anaknya, ia dengan susah payah Lee berusaha untuk berjalan dan itu berhasil. 1 bulan kemudian buku yang mencatat tentang terciptanya Jeet Kune Do pun telah selesai. Di sini Lee terlihat senang dan bahagia. Tak lama setelahnya datanglah ibu Linda melihat Brandon. Awalnya Linda ragu jika ibunya mau menerima anaknya, tapi yang namanya nenek melihat cucunya pasti hatinya sangat senang. All the classical styles are attempts. The art of Jeet Kune Do is simply to simplify. But in actual combat, the opponent. Setelah Lee sembuh dari lukanya, ia akan menjelaskan apa itu Jeet Kune Do di hadapan perguruan bela diri karate di California. Tapi saat Lee mencoba menjelaskan teknik Jeet Kune Do di hadapan mereka, Lee malah mendapatkan bulian karena apa yang dijelaskan hanyalah teori yang tidak berguna. Karena orang-orang ini menginginkan bukti atas teorinya, di sini Lee akan mencoba mempraktekkan seperti apa itu Jeet Kune Do. Lee mengatakan, "Aku akan mengalahkan siapapun di sini dalam waktu 60 detik." I beat any man in this room in 60 seconds. I beat him before. I'll fight him. I beat him again. Tiba-tiba yang akan jadi lawannya adalah Johnny San yang pernah Lee lawan yang membuat Lee masuk rumah sakit. Di sini Linda memperingatkan Lee untuk jangan berkelahi, tapi Lee kekeh untuk menunjukkan tekniknya kepada orang yang ada di sekitar ini. Lee lalu bertarung melawan Johnny. Di sini Johnny mengetahui kelemahan Lee di bagian punggungnya dan Johnny langsung menendangnya. Terlihat di sini Lee kesakitan. Linda yang melihat tentunya sangat cemas dengan hal itu. Waktu sudah berjalan selama 30 menit. Namun Lee bangkit lagi dengan jurusnya hingga membuat Johnny terjatuh. Dengan sponsor minuman Coca-Cola di belakang Lee dengan penuh semangat melawan Johnny hingga membuat Johnny keluar dari ring dan waktu tepat menunjukkan 60 detik. Di sini Lee telah membuktikan teorinya. Setelahnya Lee keluar dari tempat itu, tapi ada seorang yang bernama Bill Krieger yang mengaku bahwa dirinya seorang produser TV. Bill menyampaikan ketertarikannya untuk mengajak Lee berperan di serial barunya yang berjudul The Green Hornet. I'm casting my new series. It's called The Green Hornet. And I think we could use you. Tiba saatnya syuting film dimulai. Di sini Lee terlihat sangat sempurna. Karena Lee melakukan semua adegan ini dibuat seperti nyata, yang membuat para kru pun tercengang melihatnya. Setelah syuting, Lee mengajak Linda ke rumah Bill Krieger atas merayakan keberhasilan filmnya. Saat asik-asiknya Lee mengajak Linda berdansa, Linda memberitahu bahwa dirinya lagi sedang hamil. Did I ever tell you I was pregnant? They said twice. Dan Lee tentunya bahagia. Tiba-tiba Bill datang mengatakan filmnya dibatalkan. Semua orang yang ada di sana kecewa. Bill mengatakan kita akan membuat episode terakhir. Di malam harinya, ketika Lee menonton TV bersama Linda, Lee mendapatkan telepon dari seseorang yang mengabarkan jika ayahnya telah tiada. What's wrong, honey? My father's dead.
Di saat upacara pemakaman dilaksanakan, Lee sangat terpukul atas kepergian sang ayah. Dan bayang-bayang iblis itu pun datang lagi di dalam dirinya Lee. Lee lalu menceritakan kejadian itu kepada guru Yip Man. Di sini guru Yip Man menjelaskan iblis itu hanya datang dalam pikirannya saja. Jika Lee tidak melawannya, maka iblis itu akan terus ada. Ketika Lee pulang menggunakan jalur laut, di sini terlihat beberapa orang mengejarnya. Setelah diketahui ternyata orang ini adalah seorang produser film di Hong Kong bernama Philip Tan. Karena Tan tertarik dengan aktingnya Lee, ia menawarkan Lee menjadi peran utama di dalam filmnya dan memaksa Lee agar jangan pulang dulu ke Amerika. Shin berpindah ke Thailand untuk melaksanakan syuting film yang berjudul The Big Boss. Akan tetapi saat role action dimulai, ternyata pemeran lawan di film ini adalah adiknya Johnny Sun dan ia berniat akan balas dendam atas kekalahan kakaknya. Sehingga perkelahian asli pun terjadi. Setelah Lee berhasil mengalahkannya, di sini terlihat Lee sangat kesal hingga Lee merusak pita film tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi syuting di sana. Lee lalu pulang ke rumahnya peninggalan ayahnya dan ternyata di sana sudah ada Linda dan kedua anaknya yang sudah tumbuh besar. Lalu mengajak Linda dan kedua anaknya untuk jalan-jalan menaiki perahu. Terlihat di dalam perahu Lee sangat bahagia bermain dengan anaknya. 1 tahun kemudian penayangan film The Big Boss pun datang perdana di bioskop. Tanpa penonton ketahui kalau di tempat ini sudah ada aktor utamanya dalam film ini. Mereka berdua memutuskan untuk pulang mendahului yang lain. Akan tetapi sambutan penonton ini yang sangat antusias, mereka berdua keburu ketahuan oleh penonton. Sehingga para penonton ini langsung merayakan keberhasilan film ini bersama Lee sampai dibawa keluar bioskop. Karena Lee sudah terkenal di Hong Kong sebagai aktor laga, di setiap tahun pun Lee terus memproduksi film di mana ia sebagai aktor peran utamanya. Di suatu malam di saat Lee tengah asik menulis skrip alur cerita film, tiba-tiba datang Bill lalu mengajak Lee untuk berperan di film Hollywood yang diberi judul Enter the Dragon. Now, Fred's got a script. It's called Enter the Dragon. Dan jika ini terjadi, maka Lee merupakan debut pertama kali bermain film di kaca internasional. Saking sibuknya Lee mengejar popularitas, ia harus rela kehilangan waktu terbaiknya bersama keluarganya dan kali ini Linda memutuskan untuk pulang lagi ke Amerika. Setelah dipikirkan lagi tentang keluarganya, akhirnya Lee bercerita kepada Tan jika ia akan pulang lagi ke Amerika. Karena jika terus di sini lebih lama lagi, Lee bisa saja kehilangan keluarganya. Kembali lagi ke tempat syuting, di sini Lee tengah berakting untuk film yang berjudul Enter the Dragon. Namun di saat itu berlangsung, Lee dibawa masuk ke dalam bawah sadar pikirannya jika ia sedang berhadapan dengan iblis yang selalu muncul menghantuinya. Hingga ia diperlihatkan dengan tanggal kematiannya. Tidak lama kemudian datanglah Brandon yang mencoba menghentikan iblis ini. Ketika iblis ini menyerang Brandon, Lee terus berusaha untuk melawan dengan menghilangkan rasa takutnya dan akhirnya Lee mengetahui kelemahannya di bagian leher. Lalu Lee terus menyerang di bagian leher.
dan Lee lalu berhasil mengalahkannya. Setelah sadar, Lee lalu meninggalkan lokasi syuting untuk menemui keluarganya. Keesokan harinya, Lee berkata kepada Linda bahwa ini adalah hari terakhirnya syuting film. Sebelum pergi, Lee meminta maaf kepada Linda dan berkata ia sangat mencintai Linda. Ternyata ini adalah hari terakhir Lee dan Linda bertemu. Setelah syuting Enter the Dragon ini, 3 minggu sebelum filmnya dirilis, Bruce Lee mendadak jatuh koma secara misterius dan meninggal dunia saat masih umur 32 tahun. Lebih dari 25.000 orang menghadiri pemakamannya di Hong Kong. Tetapi Linda membawa Bruce Lee pulang dan menguburkannya lagi di Amerika agar Lee selalu dekat dengan keluarganya. Dan film pun selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya, bye-bye.